Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 contoh soal matriks dan 3 contoh soal vektor. Langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, dalam soal matriks yang pertama, diketahui A sama dengan 3210 dan B sama dengan 211 minus 1. Dan tentukanlah hasil perkalian dari A kali B. Langsung saja kita kalikan A kali B sama dengan 3210 dikali 211 minus 1. Nah, untuk lebih mudah dan lebih paham, kita buat example seperti ini untuk mengingat agar tidak tertukar. Nah, kemudian kita kalikan 3 kali 2 ditambah 1 kali 1. Begitu juga seterusnya. 2 kali 2 ditambah 0 kali 1. Selanjutnya 3 kali 1 ditambah 1 kali minus 1. Dan yang terakhir 2 kali 1 ditambah 0 dikali minus 1. Selanjutnya 3 kali 2 adalah 6, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 0 kali 1 0. Kemudian 3 kali 1 3 ditambah 1 kali minus 1 minus 1. 2 kali 1 2 ditambah 0 kali minus 1 0. Sehingga hasil akhir dari A kali B sama dengan 6 tambah 1 7, 4 tambah 0 tetap 4, 3 tambah minus 1 adalah 2, dan 2 tambah 0 sama dengan 2. Inilah hasil akhir dari A kali B. Baiklah, untuk soal nomor 2 matriks, diketahui matriks A sama dengan 3200, B 2312, A tambah B sama dengan C, dan yang ditanya inverse matriks C adalah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjumlahkan terlebih dahulu A tambah B untuk mendapatkan hasil dari C. A tambah B sama dengan C. A 3200 ditambah B 2312 sama dengan C. Untuk penjumlahan matriks cukup mudah karena kita hanya menambahkan bilangan-bilangan yang tempatnya sama. Nah, 3 tambah 2 sama dengan 5, 0 tambah 1 sama dengan 1, 2 tambah 3 sama dengan 5, 0 tambah 2 sama dengan 2. Sehingga hasil dari C adalah 5512. Nah, sekarang kita masuk kepada soal yang dipertanyakan, yaitu inverse matriks C. Inverse matriks C memiliki rumus 1 per A kali B dikurang B kali C dikali D minus B minus C A. Nah, A, B, C, D ini kita ketahui dalam nilai AC, yaitu A sama dengan 5, B sama dengan 1, C sama dengan 5, dan D sama dengan 2. Langsung saja, berarti 1 per A-nya adalah 5 dikali 2 dikurang 1 dikali 5. Kemudian dikali D-nya adalah 2, B jadi minus 1, C juga seperti itu jadi minus 5, dan ini jadi 5. Kemudian 5 kali 2 adalah 10, 1 kali 5, 5, 10 kurang 5, 5. Jadi 1 per 5 dikali 2 minus 5 minus 1, 5. Sehingga hasil akhir dari C inverse adalah 2 per 5 minus 1 ini karena minus 5 dibagi dengan 5. Kemudian minus 1 per 5 dan 1. Inilah hasil akhir dari C inverse.
Baiklah, untuk soal nomor 3 matriks, diketahui matriks A sama dengan 2, 4, 1, minus 1, dan B, 4, 1, minus 1, 1. Jika C sama dengan A kali B, maka berapakah inverse matriks C? Langkah yang pertama kita lakukan yang diketahui yaitu C sama dengan A kali B. Langsung saja kita kalikan. Ini langsung kita jumlahkan ya untuk cara cepatnya. 2 kali 4, 8, 1 kali 1, 1, tambah 8 tambah 1 jadi 9. 4 kali 4, 16, minus 1 kali 1, minus 1, 16 kurang 1 jadi 15. 2 kali minus 1, minus 2, 1 kali 1, 1, minus 2 tambah 1 jadi minus 1. 4 kali minus 1 sama dengan minus 4, minus 1 kali minus 1 kali 1 sama dengan minus 1. Minus 4 kurang 1 jadi minus 5. Nah, langsung ke soal yang dipertanyakan yaitu C inverse sama dengan 1 per A kali D dikurang B kali C. Kemudian dikali D minus B minus C A. Langsung saja 1 per A-nya adalah 9 dikali D-nya adalah minus 5 dikurang B-nya minus 1, C-nya 15. Kemudian dikali D-nya adalah minus 5, A-nya adalah 9. Ini minus sehingga hasilnya jadi positif 1. Begitu juga dengan kalau C tidak. Ini minus C, ini 15 jadi minus 15. Kemudian 1 per 9 kali minus 5 adalah minus 45. Nah, dikurang minus 1 kali 15 sama dengan minus 15. Minus 15 ketemu dengan minus jadi tambah, sehingga minus 45 ditambah 15 yang hasil akhirnya yaitu 1 per minus 30. Kemudian dikali minus 5, minus 15, 1, 9. Kemudian dikalikan ke dalam, sehingga hasil akhir dari C inverse adalah 5 per 30, jadi minus positif 1 per 6. Kemudian minus 15 per minus 30 sama dengan 1 per 2. Ini minus 1 per 30. Kemudian ini 9 per 30 kita kecilkan jadi minus 3 per 10. Begitulah hasil akhir dari nomor 3. Baiklah, untuk soal nomor 1 pada vektor, tadi saya sudah menjelaskannya, mungkin saya lupa merekamnya. Di sini saya akan menjelaskan. Diberikan 3 buah vektor masing-masing sebagai berikut. P sama dengan I tambah J tambah K, Q sama dengan 2I dikurang 3J tambah K, R sama dengan minus 2J dikurang 3K. Nah, jika S sama dengan 2P dikurang Q ditambah 3R, maka berapakah jumlah S? Kita masuk ke dalam rumus. S sama dengan 2P dikurang Q tambah 3R. Sama dengan 2P-nya adalah I tambah J tambah K dikurang Q-nya yaitu 2I dikurang 3J tambah K, kemudian ditambah 3R, ya. Jadi 3 dikali minus 2J dikurang 3K. Selanjutnya kita kalikan 2 kali I 2I, 2 kali J 2J, 2 kali K 2K, dikurang 2I ditambah 3J dikurang K, kemudian ditambah minus 6J dikurang 9K. Kemudian kita pindahkan. Yang sama didekatkan ya, 2I dikurang 2I ditambah 2J tambah 3J dikurang 6J ditambah 2K dikurang K dikurang 9K. 2I dikurang 2I jadi habis. 2J tambah 3J 5J dikurang 6J jadi minus J. 2K dikurang K adalah 1K dikurang 9K jadi minus 8K. Begitulah hasilnya. Selanjutnya soal nomor 2 dari vektor, diketahui 2 buah vektor masing-masing panjang vektor A sama dengan 2 dan panjang vektor B sama dengan 1. Jika sudut antara kedua vektor adalah 60 derajat, maka panjang vektor A tambah B sama dengan, nah, kita misalkan ya, bahwasanya panjang vektor A tambah B kita misalkan adalah panjang vektor C. Nah, dengan rumus panjang vektor C kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah,
Panjang vektor A adalah 2 kemudian dikuadratkan, B adalah 1, kemudian dikuadratkan juga dan ditambah 2 dikali 2 dikali 1. Nah, cos tetanya adalah 60 derajat. Cos 60 derajat. Kemudian 2 kali 2, 4, 1 kali 1, 1, ditambah 2 kali 2, 4 kali 1, 4. Cos 60 adalah setengah. Kemudian ini kita sederhanakan jadi 2. Sehingga 4 tambah 1 tambah 2 adalah 7. Sehingga hasil akhir dari panjang vektor C kuadrat yaitu 7. Panjang vektor C adalah akar 7. Inilah hasil akhir dari soal nomor 2. Untuk soal nomor 3 dan sekaligus pembahasan soal yang terakhir dari vektor, yaitu diketahui vektor A sama dengan 4i dikurang 2j ditambah 2k dan vektor B 2i dikurang 6j tambah 4k. Proyeksi vektor ortogonal vektor A terhadap B adalah, nah, kita memisalkan proyeksi vektor ortogonal vektor A terhadap B ini, kita misalkan C ya teman-teman. Rumusnya C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali B. Oh iya, sekedar mengingatkan, untuk panjang vektor B kuadrat di bawah ini bisa berubah-ubah. Ini bisa berubah B atau A, tergantung yang ditanya. Yang diminta maksudnya, karena di sini diminta proyeksi vektor ortogonal vektor A terhadap B, maka yang di bawah adalah panjang vektor B kuadrat. Semisalnya nanti didapat soal bahwasanya proyeksi vektor ortogonal vektor B terhadap A, maka yang di bawah adalah panjang vektor A kuadrat. Nah, untuk lebih sederhana, maksudnya jangan terlalu rumit nanti di sini, terlalu sempit-sempit, kita cari satu persatu. Yang pertama yaitu A kali B. Di sini aja. Vektor A dikali vektor B sama dengan, nah, di sini A itu yaitu 4 minus 2, 2. B, 2 minus 6, 4. Kemudian kita kalikan. 4 kali 2, 8. Ditambah minus 2 dikali minus 6. Negatif kali negatif jadi positif, jadi 12. 2 kali 4, 8. Tambah 8. Hasil akhirnya yaitu 28. Kemudian yang selanjutnya kita cari panjang vektor B. Panjang vektor B adalah akar dari, kita kuadratkan masing-masing, yaitu 2 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Maaf, ini ditambah, tetap ditambah, negatifnya masuk ke sini. Ditambah 4 kuadrat. Sehingga 2 kali 2, 4. Minus 6 kali minus 6, 36. 4 kali 4, 16. Sehingga hasil akhirnya yaitu akar 56. Nah, kan kita sudah mengetahui bahwasanya A kali B adalah 28, panjang vektor B 56, langsung kita masukkan ke dalam rumus. A kali B yaitu tadi 28 per panjang vektor B yaitu akar 56 dikuadratkan. Kemudian B-nya itu yaitu 2i dikurang 6j ditambah 4k. Nah, ini karena kuadrat dan akar bertemu, jadi kita matikan ya. Sehingga 28 per 56 dikali 2i dikurang 6j ditambah 4k. 28 dibagi 56, kita bisa sederhanakan 1 per 2 dikali 2i dikurang 6j ditambah 4k. Kemudian kita kalikan ke dalam masing-masing ruas untuk mendapatkan hasil akhir dari C. Sehingga hasil akhirnya minus setengah, 1 per 2 dikali 2i sama dengan i. 1 per 2 dikurang 6j, 1 per 2 dikali 6j sama dengan dikurang 3j. 1 per 2 dikali 4k, 4 per 2 sama dengan 2, sehingga 2k. Inilah hasil akhir dari soal nomor 3. Demikianlah video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.